Renungan Minggu Biasa ke-22 tahun B. Utamakanlah perintah Allah dalam hidupmu. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan bab 4 ayat 1-2, ayat 6-8. Bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 17-18, ayat 21b-22, ayat 27. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 7 ayat 1-8, ayat 14-15, ayat 21-23. Saudara-saudariku terkasih, setiap agama, budaya, suku, bahkan kelompok sekecil apapun selalu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai pedoman hidup bagi setiap anggotanya. Semua anggota diharapkan taat pada anggaran dasar anggaran rumah tangga itu. Bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang amanah Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Musa tampil di hadapan umat Israel dan berkata, "Perintah Allah harus menjadi sumber hidup dan kebijaksanaanmu. Jangan pernah melupakan isi perjanjian di Sinai yang memuat 10 perintah Allah dan tetap setia mematuhi hukum-hukum itu." Umat Israel dituntut untuk hidup sesuai dengan isi perjanjian itu. Dan Tuhan sangat melarang mereka agar tidak boleh menambahkan atau mengurangi isi 10 perintahnya itu. Karena itu, Musa sebagai utusan Allah tampil di hadapan umat Israel dan sangat mengharapkan agar seluruh umat Israel melaksanakan semua hukum itu dengan penuh rasa tanggung jawab, yakni berlaku adil dan bijaksana, baik terhadap Tuhan yang selalu setia mendampingi mereka dalam perjalanan hidup mereka, maupun terhadap sesama manusia. Allah akan tampil sebagai pelindung di mana umat Israel selalu hidup sesuai dengan firman Allah atau hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah. Saudara-saudariku terkasih, Yesus tampil dan bersoal jawab dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Persoalan yang diangkat adalah praktik hukum yang sesungguhnya. Maka Yesus mengajukan sikapnya kepada mereka. Perintah mana yang harus ditaati dan diutamakan? Apakah perintah Allah atau perintah yang dibuat oleh manusia? Persoalan yang diangkat oleh kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah persoalan mencuci tangan. Apakah tindakan ini menjadi praktik hukum yang utama? Yesus menanggapi persoalan itu dengan sikap tegas dan mengancam mereka sebagai orang munafik yang menciptakan ketaatan buta terhadap peraturan dan adat istiadat nenek moyang mereka dan mengabaikan inti terdalam dari perintah-perintah Allah, yakni kasih terhadap Allah sebagai perintah utama dan pertama, dan kasih terhadap sesama manusia seperti diri sendiri sebagai perintah kedua yang tidak boleh dilalaikan atau diabaikan oleh manusia. Di sini Yesus secara tegas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik. Hanya ulah manusialah yang membalikkan ciptaan Allah itu, yang menyalahgunakan ciptaan Allah itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka kritik tajam Yesus hendaknya mengoreksi sikap dan tindakan mereka dan menunjukkan sikap dan tindakan yang sesungguhnya. Agama yang benar yang harus ditaati dan dihidupi terletak bukan pada hal yang ditampakkan, tetapi pada hati nurani manusia yang terdalam.
Semua itu terletak di dalam kasih akan Allah, kasih akan sesama manusia. Saudara-saudariku, bagaimana kita dapat menerjemahkan sabda Tuhan ini dalam kehidupan kita? Pertama, Allah mengajak kita agar taat secara total dalam mempraktikkan hukum-hukumnya. Tidak boleh menambah atau tidak boleh mengurangi hukum-hukum Allah. Kedua, Yesus menuntut kita agar mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan sabda Allah itu dengan tindakan yang benar, jujur dan adil terhadap Allah maupun terhadap sesama. Ketiga, Petrus tampil dan memberikan ajakan yang penuh kasih dan pengharapan. Hendaklah kamu menjadi pendengar dan pelaksana sabda Allah.